Halo teman-temanku semua, selamat pagi. Balik lagi bersama saya. Tentunya di sini kesempatan kali ini saya mau buat tutorial video, yaitu masih seputar tentang hobi budidaya ikan lele ya teman-teman ya. Seperti biasanya. Oke, untuk di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyortiran ikan ya. Jadi buat teman-teman semua, untuk yang mungkin belajar dari awal budidaya ikan lele mungkin di sini ya, mungkin juga akan bertanya nih, bagaimana cara penyortiran yang baik, atau apakah lele itu ketika usia kecil harus setiap minggu disortir atau dan sebagainya teman-teman. Jadi di sini akan membagikan tips yang mungkin teman-teman supaya tidak ribet ya. Mungkin kan terkadang ketika tebar bibit banyak ribet juga, harus setiap minggu sortir dan sebagainya lah, dan biar pertumbuhannya itu rata dan sebagainya kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang belum tahu lebih jelasnya apa, ya bisa disimak videonya dari awal sampai selesai. Tonton terus videonya supaya apa, teman-teman juga tidak ketinggalan seputar informasi-informasi, supaya nanti bisa diterapkan di lapangan tuh lebih baik dan lebih enak lagi. Oke, yuk kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, jadi seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, aktifin notifikasinya. Tentunya apa, supaya teman-teman tidak ketinggalan seputar video-video saya terbaru, terupdate selanjutnya. Oke, let's go. Oke teman-teman, nah jadi kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mungkin pengen berternak ikan ya, mungkin sudah mempersiapkan kolam terpal atau kolam semen atau fermentasi, apalagi juga udah ditebar bibit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi terkadang juga teman-teman itu melihat kayak peternak lele lainnya itu banyak sekali yang disortir. Nah, mungkin teman-teman sebagai pemula pun juga terkadang ribet ya teman-teman, ribet harus menyortir setiap seminggu sekali, terus harus dipilihin dan sebagainya. Takutnya nanti ikan yang ketika kita panen itu ada yang besar, ada yang kecil ya. Mungkin teman-teman di sini saya harus melakukannya itu seperti apa gitu ya. Jadi takutnya nanti semisal saya sortir, banyak saya sortir, nanti apakah lele itu akan banyak yang mati dan sebagainya, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membagikan tips yang sangat simpel aja buat teman-teman. Buat pemula tidak perlu untuk di sini yang saya sampaikan. Jadi untuk masalah pensortiran ikan lele bibit ya, kalau bisa tidak usah disortir ya teman-teman ya. Kalau buat saya pribadi tidak usah disortir. Terkadang juga banyak sekali yang mensortir itu mungkin mereka yang sudah terbiasa ya teman-teman, sudah terbiasa. Jadi buat teman-teman pemula misalkan takut kejadian mungkin banyak sekali yang mati dan sebagainya, saya bagikan tips di sini, tidak disortir tidak masalah. Penyortiran itu sebenarnya yang baik itu ketika waktu panen aja. Nah, di sini mungkin banyak sekali pertanyaan, nah bagaimana nanti ketika tidak disortir, itu pasti ikan ada yang besar ada yang kecil. Nah, itu semua tergantung kita pengasihan pakan ya teman-teman ya. Kalau kita pengasihan pakan cuma 2 kali sehari, cuma 3 kali, apalagi ketika hujan tidak dikasih pakan, ya sama aja. Itu kan mengakibatkan lele yang belum dapat jatah makan, ya itu pasti akan pertumbuhannya lama. Apalagi ketika lele itu juga termasuk hewan yang teman-teman, hewan yang rakus ya. Ketika ada makanan masuk ya langsung dimakan semua. Jadi otomatis lele yang tadinya tebar banyak, kita nggak tahu porsi makannya, kita hanya ngasih makan 2 kali 3 kali, seperti itu ya teman-teman. Itu juga nggak bakalan maksimal, sama aja lele itu juga berkembangnya lama. Apalagi ketika lele usia kecil, seminggu sekali disortir, ya oke, memang tidak ada kematian, cuman efeknya apa? Efeknya ya pertumbuhannya lama. Sama aja kayak ibaratnya kita ya, kita misalkan dicontohkan aja, kita sebagai manusia, lele sebagai hewan ya di sini teman-teman. Cuman ketika dia stres dan sebagainya, memang untuk jangka panjangnya lele itu tetap akan hidup ya, tapi cuman pertumbuhan dia yang harusnya sebelum 2 bulan panen itu bahkan bisa lebih, 2 bulan lebih dan sebagainya. Itu karena apa? Ya karena tadi lele yang usia kecil itu masih rentan sekali buat stres. Misal kayak kita sebagai manusia di sini, misalkan si A itu ketika
kita perbandingan aja, si A itu gemuk ya, si B juga gemuk, tapi si A itu mogok makan, tapi si B tetap makan tapi stres, ya otomatis yang turun berat badannya paling banyak ya orang yang stres seperti itu. Karena apa? Itu menguras diri kita sendiri atau menguras energi kita, jadi diri kita akan juga pertumbuhannya juga akan kurang maksimal. Apalagi kita pengen gemuk tapi kita selalu mikir hal yang stres dan sebagainya, sama aja kita nggak bakal bisa gemuk, sama aja seperti ikan lele teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, misalkan mungkin bingung, mending tidak usah dilakukan, cukup penyortiran itu 1 kali ketika panen aja. Nah tipsnya gimana supaya lele itu ukurannya seimbang ya teman-teman, pengasihan pakannya ya jangan sekali sehari 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau bisa 5 kali, itu buat backup ketika pagi hari ada yang ikan lele yang belum dapat jatah makan, itu bisa dikasih di siang hari sedikit-sedikit. Nah itu juga menghindari kanibalisme ya teman-teman. Jadi banyak sekali yang membahas tentang kanibal, itu lele makan lele sendiri dan sebagainya. Seperti itu sebenarnya tidak ada ya teman-teman. Itu karena apa? Kita telat pemberian kasih pakan aja. Kalau kita kasih pakan cuma 2 kali, 3 kali, ya sama aja. Lele itu akan lapar ya, mau gimana? Mau teman sendiri pasti dimakan, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua ya di sini sebagai gambaran kecil aja, misalkan pengen belajar dari awal, mungkin bingung dan sebagainya, tidak udah disortir, cukup pemberian pakan bisa 2 kali atau bahkan 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itu dicoba aja. Misalkan tidak usah disortir, otomatis juga ketika kita pemberian pakannya baik, ketika kita memberikan pakannya tepat waktu, ketika kita mungkin memperhatikan airnya juga, otomatis juga pertumbuhannya tidak akan menyimpang jauh teman-teman. Jadi nanti ketika panen, nah teman-teman di akhir panen itu bisa disortir satu-satu. Jadi di situ sebenarnya tips langkah yang sangat mudah sekali buat teman-teman yang lagi mungkin males ya harus nyortir seminggu sekali, apalagi kalau tebar 1000 bibit, 2000 bibit, itu juga pasti akan milih satu-satu lah. Nanti gimana kejadiannya sama ikan lele kita, apakah ada yang mati dan sebagainya. Mungkin kalau mati enggak teman-teman ya, cuman pertumbuhannya pasti akan lama ya, dibanding sama teman-teman di sortir sebulan sekali itu bisa panen kurang dari 2 bulan itu bisa panen. Jadi di sini bisa teman-teman terapkan. Jadi ini suatu gambaran yang ya sudah saya lakukan sih ya. Jadi saya tidak pernah mensortir setiap seminggu sekali, sebulan sekali, nggak pernah. Saya hanya mensortir cuman ketika panen aja, dan itu hasilnya juga maksimal. Tidak ada yang menyimpang jauh antara besar dan kecil, tidak ada. Karena apa ya, pemberian pakannya tadi tepat. Jadi itu aja sih teman-teman, lebihnya simpel ya. Jadi tinggal kita aja, mungkin cara peternak lele lainnya beda-beda, cuman ketika kita membagikan suatu yang simpel seperti ini, jadi teman-teman tidak bingung ketika teman-teman mungkin pengen belajar ternak lele dari awal. Oke, jadi mungkin sedikit tips dari saya seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, biar tidak bingung lagi apakah harus disortir dan sebagainya, nah ini jawaban dari saya tadi semua. Jadi bisa teman-teman terapkan di rumah juga. Tentunya terima kasih yang sudah nonton video saya dari awal sampai selesai. Tentunya dukung terus channel saya, dukung terus video saya dengan cara di like, subscribe, komen, atau share ke sosial media teman-teman, supaya tentunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin yang pengen berbudidaya ikan lele atau pengen yang mencoba berternak ikan lele di rumah ya. Jadi mungkin sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya, karena saya membagikan juga dari pengalaman saya pribadi. Oke, jadi saya cukup sekian. Terima kasih dan selamat pagi.